Untuk hari ini sehat-sehat semua. Soalnya kan belakang ini udah hujan mulu ya kalau di tempat saya. Semoga teman-teman sini semua sehat-sehat terus ya, supaya teman-teman bisa beraktivitas dan belajar Shopee lagi buat hari ini dan besok. Oke, kita akan masuk materi hari ini tentang cara memanfaatkan fitur Shopee, teman-teman ya. Iya, hujan di Bandung. Di sini juga di Depok, di Tangerang Selatan juga hujan. Oke, kita akan membahas tentang cara memanfaatkan fitur toko di Shopee. Jadi fitur toko di Shopee itu sebenarnya banyak, teman-teman ya. Kita akan bahas satu persatu dulu dari yang akan kita bahas hari ini. Nah, ini fitur yang pertama itu fitur naikkan produk. Fitur naikkan produk ini apa sih? Fitur naikkan produk ini tuh fitur untuk menaikkan peringkat produk kita ke bagian paling atas secara organik. Jadi di Shopee itu ada dua tingkat produk itu buat naik ke atas. Yang pertama itu ada dari organik, yang kedua itu dari ads. Jadi kalau teman-teman suka lihat itu kan, kalau teman-teman pencarian di Shopee itu ada yang tulisan produknya ada tulisan iklan, nah atau ads. Nah kalau ada tulisan kayak gitu, itu artinya produknya bisa naik ke peringkat atas dengan cara iklan. Tapi teman-teman kan mungkin juga nemuin ada yang produk gak ada tulisan iklannya atau ads-nya, tapi ada di paling atas. Nah, itu salah satunya juga dipengaruhi dengan fitur naikkan produk ini. Nah, kenapa kita harus naikin produk kita? Itu supaya produk kita itu bisa muncul paling atas, dan kalau ada customer yang ngeklik dengan kata kunci yang sesuai dengan produk kita, itu supaya bisa minimal banget itu ngeklik produknya, terus dia berkunjung ke toko kita gitu. Nah, untuk beli atau enggaknya nanti disesuaikan dengan strategi yang lainnya, entah bisa voucher atau mungkin bisa diskon atau berbagai macam cara lainnya. Intinya tuh lebih ke arah gimana caranya ngundang si calon pembeli ini supaya dia tuh mau klik produk kita. Nah, salah satunya itu dipengaruhi dengan fitur naikkan produk ini supaya peringkat produknya ini bisa ke atas lagi. Nah, fitur naikkan produk ini itu memungkinkan produk yang diiklankan ataupun yang nggak diiklankan itu tampil di peringkat 10 teratas di pencarian pembeli. Jadi, setiap hari ini kan di Shopee atau di platform manapun, itu selalu banyak penjualan yang peringkat itu naik turun. Artinya, nggak semua penjual aktif di Shopee itu mau maksimalin fitur-fitur yang ada di Shopee. Kadang ada yang sekedar jualan aja, ada yang sekedar iklan aja, tapi lupa fitur-fitur lainnya. Nah, salah satu fitur yang menurut saya sepele, tapi orang tuh banyak yang nggak nganggap ini tuh penting, itu fitur naikkan produk. Karena ketika teman-teman mulai dari awal nih, ataupun nanti ketika udah mulai bagus traffic produknya, itu fitur naikkan produk ini sangat sangat ngebantu sekali dari organiknya. Kenapa? Karena sepengalaman saya pribadi, itu ketika saya naikkan produk, itu nggak lama setelah saya naikkan produk, itu ada orang yang beli barangnya. Kenapa? Karena secara nggak langsung produk kita dinaikin sama si Shopee ke paling atas gitu. Nah, untuk jam-jam naikkan produk sendiri juga ada jam-jam tertentu ya. Jadi perlu waktu-waktu prima buat teman-teman ini naikin peringkat produknya. Itu di jam-jam kayak jam makan siang, atau jam pulang kerja, atau jam subuh hari, atau mungkin jam setelah mau tidur. Jadi pilih waktu di mana orang-orang itu banyak make HP buat scroll-scroll, entah itu Shopee atau apa gitu, buat belanja gitu. Nah, kita akan bahas cara gimana aktifin fitur naikkan produk ini. Kita mulai satu-satu, teman-teman ya. Jadi teman-teman, mungkin ini gratis. Fitur ini benar-benar gratis. Tapi kalau teman-teman maksimalin, teman-teman bisa push, itu bisa naikin peringkat atau peringkat produk kita ke paling atas. Dan itu teman-teman wajib pakai banget karena itu gratis. Caranya, yang pertama, ini sampai teman-teman praktek ya, itu teman-teman ke toko saya, ke menu saya, terus ke toko saya, habis itu teman-teman ke bagian produk saya. Tentunya teman-teman udah harus ngupload produk yang ada di Shopee terlebih dahulu ya. Kemarin kan ada tugas buat upload produk kan. Nah, teman-teman perlu ngupload produknya dulu. Supaya kenapa? Supaya produknya bisa dinaikin peringkat produknya gitu. Kalau teman-teman belum upload, ya apa yang mau dinaikin gitu.
apa yang mau dijual gitu kan nggak ada. Jadi teman-teman perlu ngupload produknya dulu supaya teman-teman bisa jualan gitu. Lalu yang ketiga, nah ini kan bakal muncul apa gini nih. Ini artinya kalau live ini itu artinya produk yang sedang tayang di toko teman-teman. Jadi produk ini tuh muncul di etalase toko teman-teman. Nah, teman-teman klik yang tanda 3.3 ini nih. Misalnya produknya ini kan ada gambar lift nih. Lift itu contoh di harga 18.300. Nah, ini ada titik 3. Nah, klik titik 3, habis itu ada pilihannya ada harga dan stok, hapus, dan klik naikkan produk. Nah, maksimal per satu kali naikkan produk itu dia bisa sampai 5 produk. Ini yang fitur gratisannya. Kadang kalau teman-teman dapat bonus hadiah dari ngerjain misi, itu bisa ada tambahan lagi, bisa 2 lagi, ada 1 lagi, tambahan bisa naikkan produk. Tapi secara umum, per satu kali sesi itu maksimal bisa cuma 5 produk doang. Nah, 5 produk ini itu juga cuma bisa naik selama 4 jam. Artinya, teman-teman kalau mau naikin peringkat produknya lagi, secara organik ya, bukan iklan, itu mesti 4 jam sekali teman-teman klik kayak gini. Jadi teman-teman perlu ngeklik manual. Kenapa? Karena supaya peringkat produknya supaya naik. Jadi ada ads, ada yang organik. Organik itu yang gratisannya. Nah, posisi produk hanya bertahan selama 4 jam. Pastikan untuk menaikkan produk kembali agar tetap di posisi teratas. Jadi semakin sering posisi produk teman-teman itu di paling atas, itu semakin sering pula customer itu bakalan lihat produk teman-teman. Dan kalau customer itu lihat produk teman-teman, itu kemungkinan besar mereka bakalan ngeklik produknya. Kalau foto produknya bagus, yang foto sampulnya. Nah, kalau udah mereka ngeklik, nanti bakal lihat-lihat dulu tuh produknya gimana. Nah, alhamdulillahnya ya, kalau bisa berkunjung ke tokonya kita gitu. Jadi ketika mereka klik produk, terus mereka berkunjung ke toko kita dan lihat-lihat etalase toko produk kita, nah mereka mungkin bisa milih-milih mau beli belanja apa gitu. Jadi arahnya ke sana. Tujuan itu supaya produk kita peringkatnya paling atas. Nah, ini ada video tutorialnya nanti saya share ya teman-temannya. Kayak kemarin, nanti linknya saya share di grup. Jadi tunggu aja. Tapi kurang lebih caranya kayak tadi. Itu simple banget kok. Teman-teman ke menu toko saya, terus ke menu produk saya. Habis itu yang ada titik 3, teman-teman klik, terus klik naikkan produk. Nih, teman perlu nonton lagi ulang. Nah, ini menu toko saya. Terus teman-teman klik produk saya. Setelah itu, nah ini kan ada titik 3 nih. Titik 3, teman-teman klik titik 3-nya. Terus, bentar. Nah, baru tulisan naikkan produk. Klik konfirmasi. Terus sampai 5 produk, teman-teman. Kalau udah 5, itu udah maksimalnya. Kayak gitu. Nah, ini udah 5 nih, berarti udah maksimal. Udah kurang lebih seperti itu, teman. Nah, kalau udah nanti produknya secara otomatis naik ke paling atas, ya teman-teman, ke paling atas secara organik. Tapi kan ini karena fitur ini gratisan, artinya banyak penjual ini yang bakal manfaatin fitur ini. Nah, makanya buat teman-teman yang mau serius, mungkin jangan anggap ini sepele ya, karena menurut saya pribadi, sepengalaman saya pribadi itu ketika saya aktifin ini, itu nggak berapa selang lama itu ada 1-2 order masuk, atau 3 atau 4, pokoknya lumayan langsung ada lah gitu, masuk kayak gitu. Nah, yang kedua, salah satu fiturnya itu adalah cara kita mendapatkan follower tertarget. Jadi kita tuh perlu followers atau calon-calon pembeli yang minatnya tuh sama seperti yang kita jual. Nah, caranya gimana sih supaya kita dapat minat pembeli yang sesuai dengan kita jual? Nah, caranya itu pertama dari produk serupa dan terlaris dengan harga lebih mahal. Yang kedua, dari produk serupa dan terlaris dengan kualitas lebih tinggi. Artinya, teman-teman perlu cari produk yang sejenis sama produk teman-teman. Misal contoh, parfum Summerson nih. Nah, ini kan namanya produk parfum, teman-teman. Jadi, teman-teman cari produk parfum lainnya, terus teman-teman kunjungi ke tokonya. Nah, teman-teman perlu cek satu-satu followersnya, nanti saya ajarin lebih detail deh. Jadi, seperti itu kurang lebih. Ini ada study case-nya. Itu, nah ini. Pertama, teman-teman klik, ini contoh ya, parfum EDT. Terus, teman-teman scroll ke bawah,
cari ke bagian penilaiannya. Teman-teman cari ke bagian penilaiannya. Nah, habis itu, ini kan pasti ada nih di bagian username-nya yang ngasih penilaian. Nah, username ini artinya dia pernah membeli produk parfum yang barangnya itu persis seperti yang kita jual atau mungkin sejenis gitu. Jadi mungkin ini jualan parfumnya parfum apa, tapi kita juga jualan parfum juga. Nah, teman-teman itu follow akun yang udah ngasih penilaian ini. Nah, seperti itu terus. Tujuannya buat apa? Supaya teman-teman itu bisa dapat followers tertarget yang nanti bisa jadi si customer itu mungkin ngeh nih, oh siapa yang follow saya? Oh jualan parfum juga nih. Nah ketika dia ngeh, dia mungkin bisa berkunjung ke toko kita. Nah ketika dia lihat toko-toko kita, kalau toko-toko kita bagus dan menarik dan terpercaya, itu kemungkinan dia bakalan minimalnya itu masukin ke keranjang. Checkoutnya itu nanti mungkin bisa jadi pas lagi tanggal gajian atau pas lagi event atau kalau emang dia ada uang saat itu juga buat checkout, dia bakalan checkout gitu. Jadi kuncinya salah satu kita cara narik traffic atau cara buat mancing minat pembeli itu supaya dia mau berkunjung ke toko kita. Pertama ada fitur naikkan produk, yang kedua follower tertarget. Yang fitur naikkan produk caranya tadi dijelasin. Kalau follower tertarget kita nge-follow satu-satu orang-orang yang pernah belanja produk yang serupa dengan jualan kita. Kayak gini. Ini contohnya ada nama Norman. Nah, mungkin ini sebelumnya pernah beli parfum Summerson, kita follow-in aja nggak apa-apa gitu. Supaya apa? Supaya dia nanti bisa minimalnya berkunjung ke toko kita. Itu semakin kita coba kayak gitu, itu semakin menambah peluang buat adanya terjadi closing. Karena kan kemarin rumusnya 10, 5, 2. 10-nya prospek atau traffic yang masuk 10, 5-nya yang pengen, yang closing, yang beli ada 2. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi kita perbanyak prospek atau perbanyak traffic sebanyak mungkin. Karena semakin banyak traffic, semakin besar pula kemungkinan ada closing-nya. Kuncinya di situ. Tips, pilih user dengan nama akun yang terlihat full dan menggunakan foto profil. Nah, jadi kalau teman-teman yang lihat akun yang kayak gini nih, misalnya dia disensor, jadi kan kita nggak tahu namanya apa ya teman-teman. Jadi kalau bisa mungkin jangan follow yang ini. Kenapa? Karena teman-teman nggak bakalan tahu nih nama akun aslinya apa gitu. Nah, teman-teman follow-nya tuh yang akun yang jelas-jelas udah ada tulisan aslinya kayak gini. Kenapa? Karena ini lebih gampang dicari di pencarian gitu. Kalau teman-teman carinya yang kayak gini, ini kan kita nggak tahu nih depannya V belakang 0. Masa kita nebak satu-satu kan nggak mungkin. Nah, kita cuman boleh atau harus ngefollow-nya itu yang namanya itu jelas kayak gini. Kenapa kalau jelas kayak gini kita bisa cari di pencarian. Soalnya kalau kita cari pencarian itu nggak cuma sekedar cari toko, nggak cuma sekedar cari produk doang, tapi kita juga bisa cari akun orang kayak gitu. Tujuannya kenapa yang boleh itu cuman yang ada nama fullnya supaya kita bisa cari akunnya. Kalau yang ada tanda-tanda bintang ini atau disensor itu kita nggak bisa cari akunnya, jadi kita nggak bisa follow orangnya kayak gitu. Nah, ini tadi teman-teman ikutin tokonya atau akun orangnya, terus teman-teman lakuin itu kurang lebih sampai 100 kali tiap harinya. Jadi teman-teman berkunjung ke akun orang lain yang pernah jualan, yang pernah beli barang yang sama kayak kita, atau mungkin akun-akun online shop juga nggak apa-apa kita follow juga. Jadi kita perbanyak followers dari situ. Nah, ntar kan makin lama makin banyak nih followers kita nge-follow-nya ya biarin aja nggak apa-apa gitu. Nggak ngaruh-ngaruh banget kok follow kita kalau kita follow itu berapa, itu berdampak apa gitu buat kita. Enggak. Lebih ke arah gimana caranya si orang yang kita follow ini dia nge-follow balik, terus dia berkunjung ke toko kita. Tujuannya buat itu sebenarnya. Poinnya poinnya ke arah situ ya teman-teman ya. Jadi biar dia ngecek toko kita, kayak gitu. Nah, selanjutnya itu adalah fitur mengaktifkan COD atau Cash on Delivery. Itu fitur untuk supaya customer itu bisa bayar COD teman-teman. Nah, ini fitur yang mungkin banyak orang suka sebagai customer, tapi banyak orang kesel atau nggak suka sebagai penjual karena barang itu selalu diretur. Nah, teman-teman harus lihat dari sisi berbeda. Teman-teman harus lihat dari sisi penjual. Sebagai penjual kita pengen dapat keuntungan. Nah, kalau kita penjual, kita posisikan diri kita sebagai pembeli gitu. Jadi ketika kita pembeli maunya apa? Nah, kita turutin. Jadi teman-teman untuk fitur COD ini perlu banget diaktifin di setiap toko yang teman-teman punya.
Supaya kenapa? Supaya pembeli itu biasanya ya itu orang-orang yang pengirimannya jauh atau di luar Pulau Jawa itu biasanya lebih dominan untuk bayar COD ketimbang transfer. Atau ya kalau di Pulau Jawa juga ada, cuman lebih dominan tuh banyakkan di luar pulau gitu. Nah, fitur COD ini meningkatkan penjualan dan kepercayaan pembeli. Jadi mungkin mungkin dari teman-teman sini semua mungkin tahu ya, kayak banyak kasus ada COD, udah dibuka barangnya tapi ternyata, nggak dibayar gitu, atau mungkin dibuka barangnya terus marah-marah ke kurir gitu kan. Nah, teman-teman nggak perlu risau sama, eee, masalah-masalah kayak seperti itu. Kenapa? Karena kalau kalau ada akun atau pembeli yang udah pernah nolak COD, itu dia akunnya bakal di-freeze untuk nggak bisa, bayar COD lagi selama kurang lebih 3 bulan pertama. Jadi kayak gitu tuh. Jadi teman-teman kalau misalnya pernah dapat gagal COD itu nggak apa-apa gitu. Nanti barangnya balik lagi ke mana? Ke alamat pengembalian. Jadi kemarin yang pas lagi di-setting alamat itu kan saya udah jelasin tuh ada alamat toko utama, ada alamat toko sama alamat pengembalian. Nah, teman-teman, alamat toko sama alamat pengembalian kalau bisa sama, tapi kalau misal ternyata alamat pengembaliannya sama alamat tokonya beda, contoh misalnya alamat tokonya gudang dropship DA yang ada di Bogor sana, terus alamat pengembalian mau alamat kakak boleh gitu. Jadi supaya ntar barangnya balik ke kakak lagi gitu. Jadi nggak perlu takut kalau misal barangnya nggak bakal balik atau hilang. Tujuannya sebenarnya lebih ke nambahin penjualan. Jadi yang bikin customer itu pengen beli selain COD itu juga salah satunya adalah voucher gratis ongkir. Jadi teman-teman maksimalnya itu salah satunya itu di dua fitur itu, yaitu COD sama gas ongkir juga, kayak gitu. Nggak semua transaksi COD itu berhasil 100%. Ada potensi pembeli menolak paket, alamat dan kontak pembeli tidak ditemukan. Jadi ini teman-teman perlu perlu tahu dari awal. Jadi jangan langsung berpikir bahwa ketika COD itu udah pasti bakal dibayar, enggak. Saya pribadi pun pernah COD ada yang balik tuh pernah. Kayak sehari itu sampai dikumpulin bisa ada 10, 5 gitu kan ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, karena kalau di Shopee ketika ada orang yang udah nolak COD itu udah pasti diblokir dulu fitur COD-nya untuk 3 bulan ke depan. Jadi teman-teman nggak perlu takut, aktifin aja COD-nya gitu. Nggak apa-apa sambil belajar gitu. Intinya COD ini sangat-sangat bikin customer itu ngebantu buat dia pengen beli. Karena biasanya ada yang punya uang cash aja tapi dia nggak buka rekening gitu. Nah, kita tuh perlu ngejangkau orang-orang yang kayak gitu juga gitu. Mungkin yang pengen paketnya tuh mungkin orang kerja tapi dia pengennya ibunya yang terima di rumah atau bapaknya yang terima di rumah, terus nanti dia kasih ke orang tuanya gitu. Jadi kita maksimalin semua fitur yang ada di Shopee. Salah satunya COD. Nah, solusinya gimana kalau misalnya seandainya ada yang nolak? Teman-teman perlu konfirmasi sebelum proses paket. Yaitu pertama, nomor handphone pembeli terpasang di WhatsApp, telepon pembeli untuk memastikan nomor aktif, cek respon pembeli melalui fitur chat di Shopee. Nah, kalau sekarang ini, itu kita udah nggak bisa dapat nomor WhatsApp atau nomor telepon si customer lagi. Kenapa? Karena kebijakan Shopee terbaru itu banyak keluhan. Jadi banyak pembeli itu yang dapat kena spam dari seller-seller yang udah pernah dia jualan gitu. Jadi mungkin sebelumnya pernah beli di mana, terus dia dapat spam dari nggak tahu siapa, spamnya spam jualan lagi gitu kan. Nah itu karena menanggapi hal kayak gitu, jadi Shopee itu sekarang udah bikin lebih ketat keamanan. Jadi untuk nomor HP pembeli itu kita nggak bisa lihat teman-teman. Jadi yang bisa itu cuman si customer doang gitu di akunnya dia. Kalau di kita nggak bisa lihat. Tujuannya buat apa? Supaya nggak ada seller-seller yang bakalan nge-WA si customer ini lagi, kayak spam jualan atau apa gitu. Kan itu kan mengganggu kenyamanan ya mungkin customer kayak gitu. Jadi sekarang teman-teman udah nggak bisa lihat nomor HP-nya lagi, tapi teman-teman bisa mastiin di fitur chat di Shopee. Jadi kalau misalnya seandainya dia ada pengiriman COD tapi ternyata misal contoh amit-amit gagal gitu. Nah, teman-teman chat tuh di chat Shopee-nya, chat ke customer, tanya ke kakaknya, "Halo Kak, kalau boleh tahu kenapa ya pesanannya dibatalkan? Apa ada yang salah dengan paketnya atau apa ada yang rusak dengan paketnya?" Nah, pokoknya kita tanya pakai cara dan bahasa yang halus, kayak gitu. Supaya kenapa? Supaya kita bisa tahu nih kenapa dia nggak bayar COD-nya. Oh, nanti pasti ada yang jawab, kalau sepengalaman saya pribadi ya, itu ada yang jawab, "Oh ya Kak, saya lupa kemarin di rumah nggak ada orang mungkin," gitu. "Saya lupa nitipin ke tetangga atau siapa gitu, atau lupa ngasih ke orang tua uangnya atau gimana," gitu.
atau mungkin ada yang nggak jawab juga gitu. Tapi biasa kebanyakan kalau yang jawab itu karena dia bilangnya, oh kemarin saya nggak ada di rumah, atau mungkin saya udah lanjut pulang kampung, jadi di rumah kosong nggak ada orang, jadi gitu. Jadi kebanyakan tuh karena di rumahnya nggak ada orang gitu. Makanya jadinya kebatal. Tapi untuk COD sendiri ini tuh intensitasnya nggak banyak kok teman-teman. Jadi kayak mungkin dari 100 orderan cuman ada 5 gitu. Jadi nggak sebanyak yang teman-teman kira bakal dibatalin, enggak teman-teman. Kalau di Shopee itu nggak sebaik itu, karena ketika udah ada yang ngebatalin COD itu otomatis akunnya bakal di-freeze buat nggak bisa COD selama kurang lebih 3 bulan. Nah, cara ngaktifin fitur COD ini gimana? Teman-teman langsung praktek aja ya. Teman-teman ke menu toko saya, terus ke jasa kirim saya. Nah, ini sebenarnya gampang teman-teman. Teman-teman tinggal aktifin aja nih yang tulisan aktifkan COD. Nyalain aja di semua pengiriman. Entah mau yang reguler atau hemat atau apa kalau teman-teman aktifin lain gitu. Tapi buat sekarang yang awal itu reguler sama hemat dua aja teman-teman ya gitu. Aktifin COD-nya yang reguler sama yang hemat. Nah, kalau udah diaktifin, dua-duanya udah selesai. Nanti biarin si customer-nya milih pembayaran apa. Gitu. Ingat, butuh waktu berapa hari sampai logo COD muncul di Anda. Jadi, nggak semua produk itu fitur COD-nya itu bakal langsung muncul logonya. Artinya, kan biasanya ada tuh kayak logo tulisan COD di produknya kayak ada tulisan COD, gambarnya warna oranye. Di sana ada COD gitu kan. Nah, itu teman-teman perlu nunggu waktu. Jadi nggak teman-teman udah aktifin COD nih, nggak langsung tiba-tiba muncul gitu logo. Enggak, teman-teman. Jadi ini tergantung si Shopee-nya. Kadang logo COD-nya itu sendiri itu muncul karena banyak pembeli yang check out pakai metode COD di produknya itu. Jadi kebanyakan gitu kalau saya lihat ya. Jadi kalau saya amatin itu banyak kenapa nih kok banyak produk dia pada COD juga bisa, tapi kok yang muncul COD cuman si produk A doang gitu atau B doang gitu. Itu mayoritas karena si produknya itu lebih banyak di check out sama customer pakai COD. Jadi kayak banyak banget, bukan lebih banyak tapi banyak banget yang check out pakai COD, akhirnya dia ada logo COD-nya gitu teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau muncul logo COD-nya ya sebisa mungkin banyakin orang yang mesen gitu. Nah, kalau mesen itu kan banyak yang bayarannya mungkin pakai transfer bank atau kris atau mungkin COD atau apa sebagai macamnya. Nah, perbanyak aja orderannya, nanti logo COD itu bakal muncul dengan sendirinya. Tapi yang terpenting adalah bukan sekedar logo COD aja, tapi fiturnya itu. Karena ketika ada customer beli COD itu bakalan lebih memudahkan dia buat bayar gitu. Karena di masyarakat Indonesia sendiri tuh ada yang lebih suka bayar COD gitu. Artinya dia pengen ngecek dulu barangnya nih gitu. Kalau misalnya cocok baru dia bayar gitu. Kebanyakan tuh kayak gitu di masyarakat Indonesia. Nah, setelah memproses pesanan, pastikan pembeli itu benar menggunakan COD dan rutin lacak paket Anda. Jadi kalau ada customer COD nih bayar COD kayak gini nih teman-teman. Itu kalau bisa sesekali teman-teman ngecek tracking pengirimannya, apakah udah diterima atau belum. Nah, kalau ini kan statusnya paket lah diterima Marni, berarti dia udah terima sama customer-nya. Tapi kadang ada juga paket gagal dikirim, pembeli menolak gitu. Ada kayak gitu teman-teman, saya pernah nemu juga bahkan di produksi pribadi gitu ya. Ada kayak gitu, tapi teman-teman nggak perlu khawatir karena itu nanti pasti paketnya baik lagi. Asalkan teman-teman follow up ke kurirnya juga gitu. Jadi ada kurir yang emang bakalan nganterin langsung paketnya ke rumah, ada juga yang dia nahan di counternya, di counter pengiriman. Nah, teman-teman perlu nanyain ke kurirnya juga. Jadi misalnya contoh ini kan udah contoh ya, contoh doang nih. Customer-nya batalin COD-nya, tapi udah dikirim gitu kan ya. Terus dianya nggak mau bayar, akhirnya dikirim ulang kan. Nah, misalnya pakai JNT. Nah, teman-teman ini ketika statusnya paket telah sampai gitu ya ke pengirim. Nah, teman-teman kalau seandainya belum terima, teman-teman perlu ngecek ke counter yang pengiriman terdekat. Misal contoh pengiriman JNT. Berarti teman-teman perlu ngecek ke JNT terdekat. Kak, ini ada paket saya yang retur, tapi saya belum terima, ini gimana? Jelasin ke orang counternya. Nah, baru ntar di follow up nanti bisa ditanyain. Terus jangan lupa minta nomor HP-nya supaya kita bisa WhatsApp, supaya kita bisa tahu informasi terupdate gimana gitu. Itu kadang kita perlu itu teman-teman. Supaya kenapa? Supaya kita bisa tahu nih, ini paketnya udah sampai mana sih atau mungkin udah balik ke kita atau belum. Karena kadang statusnya paket telah diterima oleh pengirim. Tapi barangnya belum nyampe. Mungkin bisa jadi
si kurirnya lagi keliling buat nganterin barang, bisa jadi begitu. Atau bisa jadi kemungkinan kedua, barangnya itu udah ada di counter tapi belum dikasih ke teman-teman, belum dikasih ke tokonya teman-teman gitu. Itu 2 kemungkinan kayak gitu. Nah, malam ini sampai sini dulu teman-teman ya. Ini singkat, yang emang singkat belajarnya, tapi nggak apa-apa. Kita buka sesi pertanyaan ya teman-teman buat malam hari ini. Teman-teman yang mau bertanya, boleh bertanya silakan. Kak, fitur naikkan produk itu bisa dilakukan setiap hari. Kapan waktu yang bagus untuk menggunakan fitur naikkan produk dan ada batasan penggunaannya nggak? Jadi fitur naikkan produk itu gratis teman-teman. Terus dia bisa dilakukan setiap hari secara terus-menerus, bahkan kapanpun yang teman-teman pengen. Dan itu setelah teman-teman klik naikkan produk, itu dia bakal ada jeda 4 jam lagi baru teman-teman bisa klik naikkan produk. Jadi nggak bisa misalnya udah klik naikkan produk, terus sejam kemudian langsung pengen naikkan produk lagi, sejam kemudian pengen naikkan produk. Itu nggak bisa teman-teman. Perlu nunggu 4 jam kemudian. Kalau udah nunggu 4 jam kemudian baru bisa naikkan produknya lagi gitu. Terus untuk fitur naikkan produk ini bagusnya itu di jam-jam orang sering megang HP. Kapan aja? 1, jam makan siang. 2, jam pulang kerja. 3, jam orang-orang itu baru pengen tidur di kasur atau rebahan di kasur. Biasanya kan banyak yang megang HP, apalagi kalau misalnya lagi event-event ya. Itu kadang dia pasti bakal buka marketplace terus. Entah itu Shopee, Tokopedia, Lazada, pokoknya buka aja. Kenapa? Karena mereka nungguin promo gitu kan. Terus yang keempat itu biasanya ya subuh. Subuh itu juga lumayan menurut saya pribadi ya. Cuman yang lebih berpengaruh banget itu biasanya tengah malam pas sebelum tidur itu paling paling rame banget sama pas siang. Itu yang lumayan. Kalau jam pulang kerja itu lumayan juga, cuman yang nggak begitu banyak banget. Gitu. Kak, ada rekaman ulang nggak? Soalnya ketinggalan. Ada Kak, nanti ditunggu aja ya. Nanti ada kok, tenang aja. Soalnya tadi udah di-record. Nanti tunggu rekaman ulangnya. Sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan dulu. Kalau teman-teman ada yang mau nanyain materi sebelumnya juga nggak apa-apa kok. Gitu. Kita bebas bertanya sekarang. Ada yang mau bertanya gitu teman-teman? Halo? Halo Kak Gigi. Iya, ya. Boleh. Gini Kak, misalnya kita pakai fitur COD yang tadi udah dijelasin. Nah itu produknya itu dikembalikan. Nah itu baiknya dia balikin ke rumah kita aja kali ya? Iya, balikin ke rumah kita aja. Karena kalau misalnya dibalikin ke pusat, kita perlu konfirmasi ke pusat dulu. Artinya nanti kita perlu kirim tiket, terus kita kirim screenshot tanah. Jadi lumayan agak ribet lah kalau misalnya pribadi, karena kita prosedur banyak itu kalau satu produk doang. Kalau misalnya kita banyak produknya kan berarti kita harus ngirim tiket berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Nah kalau bisa ke rumah kita aja, jadi biar kita dapat produknya, biar kita dapat barangnya, terus kita mungkin bisa buka, atau mungkin pas lagi ada orderan selanjutnya kita bisa kirim barang yang ada di rumah kita gitu, yang tadi hasil di retur itu. Kayak gitu. Oh, iya. Berarti ntar ketika mau ngirim balik itu terserah kita ya. Kalau misalnya punya stok ya kirim dari rumah. Kalau enggak ya Iya. mungkin kita kirim lagi dari pusat gitu ya. Nah, ya betul. Betul sekali. Oke, Jadi oke. fleksibel aja. Iya. Thank you. Oke. Dilanjut Mas Gosi. Iya, boleh. Tadi sehubungan dengan pertanyaannya Mbak Hanifah tadi, itu untuk pengembalian tadi kan ada settingan alamat Toko. utama, alamat toko, alamat pengembalian. Nah, untuk yang alamat utama itu alamat kita pribadi. Iya, alamat kita pribadi buat kalau kita mau beli barang. Oke, terus kalau untuk alamat toko itu berarti supplier ya, katakanlah Iya, pusat pakai ya. alamat DA ya, pakai alamat yang pusat yang kemarin Oke. dijelasin. Terus kalau pengembalian kita pakai mana? Iya. Boleh pakai alamat toko kita aja, pakai alamat rumah kita. Jadi Berarti supaya barangnya balik lagi. pribadi dengan utama pribadi atau utama dengan pengembalian itu sama ya? Boleh, kalau mau disamain nggak apa-apa alamatnya. Supaya Oke. barangnya balik ke alamat kita lagi.
Terus saya lanjut lagi dulu ya pertanyaan ya. Boleh. Kan saya ikuti tutorial yang tentang paket dinamis. Ini di luar dari apa yang tadi barusan jelaskan ya. Oke. Paket dinamis misalnya saya mau beli 1 kilo kali. 1 kilo itu berarti 20 pieces ya. Produknya apa dulu nih? Soalnya Nah, tergantung produknya. iya, kalau misalnya mau beli pengharum apel lah, katakan begitu. Iya. Nah, saya tuh pengen untuk beli itu sebanyak 20, berarti identik dengan 1 kilo ya? Iya. Poinnya tuh bukan di kalau paket dinamis itu ya atau paket koli itu dia poinnya itu bukan di beratnya tapi di nominalnya. Nominalnya itu minimal 1,5 juta. Itu bisa dapat harga agen dengan barang yang boleh dicampur. Oh begitu. Lah kalau begini Mas, saya itu kan ada kesulitan tadi siang itu mau order untuk pengharum apel. Iya. Itu saya mau pesan 5 jenis, masing-masing 4 begitu ya. Berarti kan 20 kan? 20 pieces. 20 buah. Oke, terus kan udah tak masukkan keranjang. Nah, Nah, terus tak masukkan keranjang itu setelah saya order, check out ya. Setelah check out, kemudian kan ada apa namanya untuk bayar itu ya. iya. Itu kan kesulitan. Setelah saya ulang kembali itu masih ada di dalam keranjang, saya klik itu terus ada pernyataan pilih pembelian barang begitu. Terus di dalam pilih pembelian barang itu ada 3 poin, pembelian melalui pusat, pembelian melalui distributor, pembelian melalui agen. Nah, ternyata di pembelian melalui distributor itu kan ada tanda pentung merah gitulah. Itu karena dikarenakan terdapat barang satuan atau bagaimana gitu tadi kalau nggak salah kalimatnya begitu. Berarti ada kemungkinan hanya melalui pusat atau melalui agen kan? Iya, kalau distributor itu dia lebih ke order kolian gitu. Tapi kalau misal order satuan itu dia ke pusat sama ke agen seperti itu. Oke, nah terus aku minta tolong tuh Mas, itu nanti kalau misalnya setelah idealnya klik yang pusat atau agen ya, aku ada di Semarang. Kalau bisa buat sekarang ya di awal-awal itu pilih pusat dulu. Kenapa? Karena kalau agen itu sekarang banyak yang stoknya nggak lengkap. Jadi takutnya dikirimi salah gitu. Jadi kita main aman aja kalau kita pilih alamat pengiriman dari pusat. Supaya kenapa? Supaya dikirim barangnya benar gitu. Nah, kalau sudah saya klik untuk yang pusat, itu langkah berikutnya apa ya, Mas? Tadi karena saya tidak bisa baru sampai di situ. Terus Nanti masukin alamatnya, terus pilih pengirimannya, terus nanti jangan lupa pas lagi check out, itu udah harus transfer maksimal itu 3 jam. Jadi kalau lewat 3 jam itu ntar ordernya otomatis ke cancel. Dan untuk transfernya itu juga jangan lupa 3 angka di belakangnya juga harus sama seperti yang ditransfer yang ada di misal contoh 50105 gitu kan. Nanti pas lagi transfer ke rekeningnya itu juga 50105. Supaya kenapa? Supaya bisa dicek gitu. Supaya nanti otomatis udah ganti statusnya. Dan jangan lupa dikonfirmasi juga. Nah, itu kan ada berikutnya itu kalau nggak salah tadi sempat saya lihat itu ada penjualan langsung, terus marketplace lah itu yang harus saya centang atau saya tekan, saya klik itu yang penjualan langsung atau marketplace ya? Nah, ada 2 nih. Kalau misalnya Ibu ini barangnya untuk di marketplace atau artinya misalnya ada orderan di marketplace di Shopee. Ibu pilihnya yang melalui marketplace. Nanti tinggal masukin resinya di situ ada kolomnya. Tapi kalau misalnya ini emang pengen dikirim ke rumah Ibu langsung, berarti pilihnya yang penjualan langsung. Kenapa? Karena kan ini langsung ke rumah, jadi bukan ke customer gitu atau apa gitu. Tapi kalau mau ke customer langsung juga bisa. Jadi sifatnya kalau ini tuh langsung dikirim alamat langsung customer-nya siapa gitu. Tapi kalau misalnya Shopee
Ya pilihnya yang penjualan marketplace. Nanti soalnya kalau di marketplace itu ada kolom buat masukin resinya gitu. Jadi ntar ketika si Oh, pusat packing, dia bakal masukin nomor resinya di orderannya supaya nanti update di toko kakak gitu. Jadi ntar di tokonya itu otomatis pindah statusnya dari perlu dikirim ke dikirim. kan ini ada permintaan dari konsumen, toh, terus maksudnya mau tak alamatkan langsung ke rumah, berarti Boleh. pakai penjualan langsung ya? Iya, penjualan langsung. Nah, untuk Oke. ongkirnya berarti disesuaikan tuh, nanti dicek aja dari alamat pusat ke alamat yang customer-nya itu up berapa gitu. Nanti ada kok di webnya. Ya, itu nanti langsung saya yang Iya. bayar ya? Iya, nanti ongkirnya dibebani ke customer-nya, jangan lupa. Jadi entah si customer-nya yang perlu transfer, misalnya contoh harga jual botol apel contoh 25.000 ke customer-nya gitu ya. Berarti misalnya contoh dia beli 375, ongkirnya 10.000, berarti customer harus bayar 85 gitu. Nah, nanti yang kita order ke webnya itu ya cuman harga beli botol apelnya. Botol apel kan 17.000 ya harga reseller. Kali Berapa? 3 Berapa? 17.000. Oh, 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 oh. Kali Iya. 3 dapatnya 37 kali 3 21 51 Mm-mm. tambah 10.000 61, berarti kita nanti transferan 61.000 aja, berarti kan ada selisihnya berapa tuh 61 ke 85, nah kurang lebih segitu Oh, oh. profit. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya, kalau dropship COD-nya gimana, prosedur dia gimana? Kalau dropship COD-nya tergantung nih, kalau dropship-nya dropship marketplace ya tinggal masukin resi marketplace aja yang tadi jelasin. Pokoknya kalau ada order marketplace, baik itu dropship ataupun transfer, itu di DA itu masukinnya ke orderan dari marketplace. Jadi jangan pilih yang lain-lain. Pokoknya kalau kalau ada orderan dari Shopee, pokoknya masukinnya marketplace gitu. Tapi kalau ada orderan di luar Shopee, ya masukinnya penjualan langsung. Poinnya begitu. Kalau COD lewat pusat ataupun agen pakai ekspedisi apa? Ekspedisi sebenarnya bisa pakai apa aja yang tersedia di DA gitu kan. Kalau mau COD mau apapun gitu. Cuman kalau untuk khusus COD penjualan langsung ya ini, jadi di DA itu juga bisa COD penjualan langsung. Jadi teman-teman misalnya pengen nih beli barang ke DA gitu kan ya. Nah, terus pengen bayar itu pakai COD gitu. Itu teman-teman juga bisa bisa bayar kayak gitu. Nah, cuman untuk COD sendiri bakal ada biaya adminnya. Biaya adminnya tuh menurut saya pribadi lumayan lah kalau khusus COD ya. Karena yang di Shopee pun juga begitu, dia ada COD pasti ada adminnya kayak gitu. Jadi kita ngikutin aturannya. Tapi kalau misalnya nggak mau ada biaya admin ya transfer itu paling gampangnya. Berarti alamat pengambilan baiknya alamat rumah ya? Iya, alamat rumah aja supaya ntar barangnya balik ke rumah kita lagi. Mungkin bisa kita pakai atau mungkin bisa kita jual lagi kayak gitu. Kalau COD kalau alamat pengembalian apa kita bayar double ongkir? Enggak, Kak. Pokoknya kalau kalau ongkir itu walaupun itu pengembalian ya, itu kita udah otomatis nggak bakal dapat biaya ongkir tambahan. Itu kenapa? Karena udah sistemnya Shopee kayak gitu. Dia setiap pengiriman atau pengembalian itu semua ditanggung sama Shopee. Bukan seller tuh nggak nanggung biaya pengiriman, kecuali kalau teman-teman ikut event tertentu yang melibatkan teman-teman harus bayar biaya adminnya juga. Itu beda cerita. Tapi kalau misal cuman retur doang atau pengembalian ke kita gitu, itu nggak bakal bayar ongkir. Gratis lah. Ikan berbayar tapi belum ada penjualan dan testimoni efektif atau enggak, Kak? Enggak, Kak. Jelas banget enggak. Karena kita logikanya gini lah. Kita iklan nih. Terus posisi iklan kita paling atas. Terus misalnya ada customer klik, dia kan pasti lihat dulu dong jumlah terjualnya sama jumlah pilihannya berapa. Kalau ternyata kosong, kira-kira kalau teman-teman sebagai pembeli itu percaya atau enggak sama tokonya gitu. Ya gitu aja. Kita makanya posisiin sebagai pembeli. Kalau kita sebagai pembeli, kita mau beli nggak sih kalau misal tokonya itu belum ada penjualannya? Kita mau beli nggak sih kalau tokonya itu belum ada penilaiannya? Nah, kita harus lihat ke situ. Makanya penting banget di awal itu teman-teman harus ada push penilaian atau testimoni di produknya. Nanti diajarin, cuman belum sekarang. Kak, masukin resinya apakah di catatan itu? Iya, di catatan itu boleh, tapi nanti kalau di bagian marketplace itu nanti ada kok kolom masukkan nomor resi. Ada. Jadi kalau teman-teman di web DA itu ordernya pilih, bukan penjual langsung ya, tapi pilih pengiriman marketplace, itu nanti ada kolom buat masukin nomor resinya. Teman-teman cek aja, karena saya pribadi kalau akun yang ini ya, akun member itu kan saya udah nggak ada, karena saya udah jadi agen, jadi nggak bisa login ke akun member lagi. Jadi teman-teman perlu cek di akunnya teman-teman, itu bisa.
Kak, kenapa Shopee batal COD, suka malas banget pakai retur, kadang nggak dikirim ulang lagi ke rumah kita, malah diambil sendiri JNT sama Shopee. Mendingan sih cepat bakal COD dikirim retur ke rumah kita. Nah ini tergantung Kak. Jadi ini nggak semua ya, nggak semua ekspedisi pengiriman. Terkadang ada beberapa yang emang dia tuh bukan nggak balikin, tapi ada, cuman ada di counternya gitu. Jadi mungkin terlalu banyak paket yang harus dikirim, jadi dianya nggak kirim semua. Atau bisa jadi mungkin si counternya itu kurang karyawan buat balikin paket returannya gitu loh teman-teman. Jadi itulah kenapa mungkin paketnya nggak langsung balik. Nah makanya tadi saya sempat singgung, teman-teman perlu ngecek ke ekspedisi atau counter terdekat di rumah teman-teman gitu. Nah kalau udah tanya, setelah tanya teman-teman minta WA-nya. Buat apa? Buat follow up lagi. Kalau misalnya ternyata paketnya udah ada atau gimana nanti supaya bisa diambil atau mungkin dianterin ke rumah kita. Saya pribadi juga gitu kok, awalnya juga pakai Shopee Express, pakai JNT juga nggak dibalikin, tapi sekarang saya punya WA-nya, jadi kalau misalnya ada apa-apa, saya tinggal WA, ntar dibalikin. Saya tinggal WA, ntar tinggal ke sini buat ngambil paketnya, kayak gitu. Pokoknya kita harus punya kontaknya, supaya kita bisa dapat informasinya. Berapa biaya admin COD? Umumnya 5%, umumnya ya. Ini umumnya. Cuman kalau misalnya di Shopee, biaya COD ditanggung sama pembeli. Penjual itu nggak nanggung biaya COD. Apakah judul produk menjadi salah satu poin menjadi permudah? Iya, betul. Judul produk itu mempengaruhi salah satu poin mempermudah pencarian. Judul produk, harga, foto sampul khususnya ya. Foto sampul, judul, harga, deskripsi, itu sangat mempengaruhi. Khususnya foto sampul sama judul. Itu paling utama. Kalau harga sama deskripsi itu nggak begitu. Tapi kalau buat checkout, harga itu bakal dilihat sama vouchernya. Jadi teman-teman perlu lihat itu. Cuma kalau buat diklik, produknya diklik sama customer itu foto sama judulnya. Kayak gitu. Kalau buat muncul di berandanya si customer itu apa, itu masuknya ke judul. Jadi saya contoh mau cari parfum. Nah, kata kuncinya apa nih yang paling baik cari? Nah, kalau teman-teman pakai kata kunci yang baik cari itu, terus teman-teman masukin ke penjualan ke produk teman-teman, itu nanti teman-teman bisa muncul ke paling atas, asalkan sesuai ya. Tentunya ini nggak langsung paling atas, tapi bersaing sama seller-seller lainnya. Jadi teman-teman bertahap, nggak bisa langsung paling atas gitu, nggak. Makanya tadi kan ada fitur naikkan produk itu emang bener-bener langsung naik ke paling atas gitu. Tapi cuman beberapa saat, karena banyak orang yang gunain fitur itu, jadi teman-teman harus bisa bersaing. Kalau kita pengen pengiriman diurusin pusat, berarti tiap ada yang order langsung ke order pusat aja. Iya, betul Kak. Nggak perlu stok barang. Makanya kan temanya itu dropship aja. Jadi emang benar-benar full dropship. Jadi teman-teman nggak perlu nyetok juga bisa. Jadi modalnya itu seminim itu. Yang penting ketika ada teman-teman ada orderan, teman-teman dropship ke pusat selesai gitu. Teman-teman dapat untung dari mana? Selisih dari harga beli ke harga jual. Contoh, harga beli water apple untuk reseller 17.000. Harga jualnya contoh 25.000. Itu contoh ya, terus udah dikurangin biaya admin sama sekali gitu. Contoh. Berarti selisihnya 25.000 dikurang 17, 8.000. 8.000 itu misalnya contoh di Shopee itu masuknya itu nggak langsung ke rekening kita, enggak. Tapi masuknya itu bentuknya omset. Omsetnya apa? Misalnya contoh kan botol apel tadi omsetnya itu 25.000. Nah, ntar itu masuknya ke saldo penjual. Nah, saldo penjual baru kita bisa tarik ke rekening kita. Setiap harinya maksimal sekali. Seperti itu. Itu kan posisinya uang teman-teman nambah. Kenapa? Karena kan botol apa yang tadi teman-teman cuma beli 17.000, tapi jadi 25.000 nih dapat dari omsetnya. Nah, itu ada penambahan kan. Nah, penambahan itu jadi keuntungan teman-teman. Itu kalau satu bisnisnya. Kalau misalnya 2 bisnis beda cerita. 3, 4, 5, kalau 100 beda cerita. Nah, kenapa jual itu enaknya begitu? Ya kayak gitu teman-teman. Ya teman-teman bisa rasain sendiri lah kalau teman-teman udah bisa berhasil. Kak, berarti semua ekspedisi yang tersedia bisa COD untuk pesanan Shopee? Iya bisa. Bisa, semua ekspedisi bisa COD. Tapi yang lebih mendukung garage ongkir itu cuma JNT, Si Cepat, Shopee Express, sama Antar Aja. Itu yang paling didominan banget di Shopee, yang ngedukung garage ongkir ekstra. Kalau promo garage ongkir itu ditanggung Shopee apa seller? Tergantung, karena ada gratis ongkir yang emang gratis, emang eventnya dari Shopee, tapi kita nggak nanggung. Ada juga yang emang campaign yang harus kita ikutin, dan ketika kita ikutin itu kita kena biaya adminnya.
Nanti kita bakal belajar gratis ongkir ekstra, cashback ekstra. Nah, itu 2 fitur yang bisa nge-boosting si customer itu percaya pertama. Terus biar kita dapat tambahan exposure. Exposure itu apa? Exposure itu kayak nilai toko. Jadi kayak seberapa besar nilai toko kita di mata orang lain gitu. Salah satunya juga dipengaruhi dengan logo-logo kayak ada gratis ongkir ekstra, cashback ekstra, habis itu COD, diskon segala macam. Nah, itu juga mempengaruhi. Jadi ada gratis ongkir yang emang beneran semuanya ditanggung sama Shopee, ada juga yang dibagi. Artinya, misal contoh 70% yang nanggung Shopee, 30% yang nanggung customer. Itu adanya di gratis ongkir ekstra. Itu namanya Biadmin. Gitu. Ada pertanyaan gitu, teman-teman? Lagi Mas Gosi. Boleh. Ya, karena ini sangat basic sekali. Kalau yang sudah bisa sih tidak masalah ya. Iya. Kalau untuk yang toko itu kan ada profil ya, atau foto sampul maksudnya. Betul Mas, profil itu yang foto sampul itu. Yang apa nih maksudnya yang foto profil? Bukan, beda. Ini foto profil atau foto produk? Kalau kita mau membuat itu pertama kali itu yang di klik tengah itu. Oh, itu foto profil masuknya. Lah yang bedanya dengan foto sampul apa Mas? Maksudnya foto sampul itu foto sampul produk. Jadi kan kalau kita posting produk ini kan ada foto bagian depan produknya, ya nggak? Nah, itu Ya. maksudnya foto sampul produk gitu. Maksudnya bedanya apa kalau dengan banner terus apa? Thumbnail atau apa gitu, itu apa Mas? Maksudnya kalau banner itu dia lebih ke gambar yang misal kotak atau panjang, dan itu biasanya buat dekorasi toko. Jadi supaya rame tokonya. Kalau foto sampul produk ini itu lebih ke arah gimana caranya si customer atau calon customer kita nih itu dia tertarik sama fotonya, terus dia ngeklik produknya gitu. Jadi tujuannya buat itu. Kan kita perlu si customer itu ngelihat atau ngelirik ke toko kita. Nah, cara dia biar ngeliriknya gimana? Foto produknya yang bagus gitu. Nah, foto sampul produknya ini itu perlu yang gambarnya kotak dan yang terbaik gambarnya. Terus juga beda dari produk dari kompetitor kita. Karena kalau sama, ya kita sama aja kayak bertarung dengan medan yang sama gitu. Jadi sama aja, jadi semuanya dianggap sama gitu. Nanti kita malah yang ada bisa kalah kalau misal ternyata foto yang sama, terus yang jualannya sama ternyata perjualan udah 1.000 plus gitu kan, atau 2.000 atau 10.000 plus gitu kan. Nah, itu kita bakal kalah sama dia. Kenapa? Karena fotonya sama, foto sampul produknya sama. Makanya kita harus punya foto yang beda dan tentunya yang paling bagus menurut kita. Begitu. Terus ada PR itu kan untuk apa? Masukkan 5 produk gitu kan? Iya, upload 5 produk. Nah, tempat saya itu kan judulnya itu tentang pengharum apel. Nah, berarti nantinya yang dimasukkan itu juga produk-produk apel atau boleh misalkan spray, terus apa itu diffuser apa ya namanya itu? Iya, ada diffuser, ada essential oil. Terus ada essential oil-nya, itu bebas atau bagaimana, Mas? Dikategorin, Bu. Jadi kalau emang produknya botol apel, berarti dia masukinnya botol apel aja gitu. Kalau 5 produk itu botol apel semuanya saja begitu? Bukan. Jadi satu produk botol apel. Nanti variannya bisa diisi bakarat atau bad free atau ocean fresh atau black coffee, fresh baby segala macam gitu kan. Itu satu produk. Itu variannya ya? Iya, itu variannya. Tapi di satu produk yang sama. Nah, ntar produk kedua spray nih, contoh misalnya spray. Nah, ntar di variannya bisa diisi bakarat, ocean fresh, gitu, black coffee, fresh baby, lavender segala macam gitu. Semuanya diisi gitu. Kalau udah selesai, jadi 2 produk. Nah, yang ketiga bisa contoh Red Diffuser. Red Diffuser itu kan dia variannya cuma 4. Nah, isi berarti 4 tuh, green apple, dark coklat, jasmine sama lagi banyak sekali kalau gitu PR-nya. Iya, kan cuma 5, Bu, cuma 5 posting produk doang. Jadi nggak banyak sih harusnya mah. Itu kan minimalnya ya. Artinya kalau misalnya pengen di posting yang biar kalau mau lebih ramai tokonya ya posting produknya yang lebih banyak gitu. Kalau mau 5 doang ya itu lebih dikit sih sebenarnya karena kan dia cuma 5 doang ntar yang muncul di toko. Kalau 5 itu bisa mewakili ya Mas ya?
Ya, kalau bisa Misalkan, minimalnya 10. lah ya, katakanlah kalau misalnya 5 produk minimal itu mewakili ya, ada botol apel, ada spray, ada Ya, itu ada esensial gitu ya. diffuser, iya. Oh iya iya iya. Ada Terus diffuser, kalau spray oil, segala macam. terus itu tadi menyampaikan untuk naikkan produk, berarti sebelum menaikkan produk itu paling tidak kita sudah pasang harga ya. Iya, udah pasang produknya, Iya, harganya juga posting. kan? Iya, itu tuh otomatis kalau udah posting produk itu kita Oh, udah otomatis nge-setting harga. oh gitu. Itu ada Ya. harga coretnya juga kah? Kalau harga coret itu nanti masuknya ke menu promo toko yang kemarin dijelasin tuh. Itu termasuk Yang PR-nya enggak? itu juga termasuk PR-nya, cuman kalau yang lebih sekarang itu lebih ke upload produk dulu gitu kan. Tapi kalau Oh, emang mau lebih dibagusin biar ada pancingan harga coret, ya coba pakai fiturnya. Karena di Shopee itu kompleks, jadi kita perlu maksimalin semua fitur. oh gitu. Ya, ini namanya lagi belajar ya, Mas. Saya itu Iya, penyuka nggak apa-apa. membeli, sekarang mau mencoba jual. Iya, nggak Oke, apa-apa, Bu. makasih ya. Ya, sama-sama. Oke, gimana teman-teman yang lainnya? Ada pertanyaan lagi? Malam Mas, Oke, Kak itu kan ada produk baru kan yang Varum EDP. ya. Itu kan mendingan digabung dengan yang Saveri, Zo segala macam. Apa bisa ya di-upload ya Kak ya? Kalau bisa ya itu dipisah dulu aja. Kenapa? Karena kan dia jenisnya beda gitu kan. Dia satu EDT satu EDP gitu. Jadi karena jenisnya beda, jadi kita pasti setting harga juga beda gitu. Kalau misalnya sama kita campur, sebenarnya nggak apa-apa juga, cuman jadi kurang menonjol. Artinya pasti di antara dua jenis produk itu kita pasti bakalan cuman ada satu doang yang nonjol. Apakah Summerson yang EDT-nya atau yang EDP-nya gitu kan. Nah, buat menghindarin hal itu makanya kita pisah gitu. Ya kayak botol apel sama spray aja gitu. Kan sebenarnya sama tuh, cuman kan bedanya ini botol dan spray gitu. Cuma kan variannya sama gitu. Mending kita pisah aja. Yang EDT EDT, yang EDP yang baru gitu kan. Ada Jasmine Joy, yang red itu sama semuanya itu dipisah aja. Jadi kita buat produk baru, variannya ada 3. Nah, itu kita pasang itu. Boleh bertanya? Boleh, boleh. Untuk deskripsi produk kita kan bisa pakai yang di web DA ya. Iya. Kemudian kan kalau di Shopee itu kan ada bisa masukkan merek. Apakah kita bisa masukkan merek misalnya Summerson, Summerspring itu kita masukkan apa enggak? Bisa, Katanya bisa. kan itu tergantung karena kalau saya pernah baca-baca itu kalau dimasukkan merek itu kan nanti terkait sama haki atau apa gitu. Kalau di Itu Shopee hanya aman. Nggak aman kayak di ya. TikTok, aman. Di TikTok itu emang sensitif banget. Jadi emang kalau Summerson jualan parfum tuh sekarang emang buat selain pusat ya itu sulit. Kenapa? Karena akun toko pus itu udah ngeluarin bukti haki untuk parfum Summerson-nya. Jadi ketika ada orang yang jualan sejenis atau mungkin yang namanya sama itu kemungkinan besar produknya bakalan kena ban gitu. Makanya kalau jualan parfum baiknya di marketplace gitu atau mungkin offline. Kalau di TikTok ya kendalanya karena itu sih. Gitu. Nah, kalau misalnya di marketplace, saya juga pernah baca, walaupun kita akun biasa, bukan akun Shopee Mall tuh nggak apa-apa ya, Gak apa-apa. masukkan merek, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa kalau merek mah aman. Nggak apa-apa. Aman. Oke. Yang nggak boleh itu kalau masukin nomor WA atau nomor HP, terus email atau sosmed lain di foto produk atau di deskripsi produk, nah itu nggak boleh, nggak bakal bisa. Karena auto detect sama Shopee-nya. Dan kita bakal kena notifikasi peringatan. Oke. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan teman-teman, ini udah mau jam 9. Saya kasih satu pertanyaan terakhir teman-teman ya, karena udah mau jam 9. Kalau teman-teman mau bertanya, yuk. Nah, terakhir teman-teman ya, kalau jual di Tosa apakah kena klaim?
Kalau jual di TikTok Shop itu kalau yang parfum baru ya saya belum nyoba gitu. Tapi kalau parfum lama saya pernah nyoba. Saya yang live juga itu si produknya itu langsung kena take down sama Shopee-nya kena sama TikTok-nya kena blokir. Alasannya itu nggak bisa. Jadi ketika saya ngajuin klaim distributor atau agen gitu yang resmi, saya kan minta juga gitu ya, itu tetap gak keterima. Kenapa? Karena itu udah diambil hak ciptanya sama akun yang pusat gitu loh. Ini ada kesalahan dari ini juga sih kesalahan dari CEO sebelumnya si Rico Huang. Maka jadinya member sebelumnya tuh yang mau jualan di TikTok itu untuk parfum itu jadi sulit gitu karena udah didaftarin Haki duluan gitu. Seandainya itu nggak didaftarin Haki, teman-teman di sini semua pada bisa jualan parfum Summerson di TikTok. Untuk yang EDT ya, cuman yang EDP ini karena dia kolaborasi antara Rahasia Beauty sama Summerson itu saya belum pernah nyoba gitu. Nah, karena ini produk baru, jadi belum dicoba jual di TikTok. Boleh kalau mau teman-teman coba. Tapi itu saya belum bisa ngajarin sekarang ya, karena saya lebih di Shopee dulu. Kalau kita tempel tulisan nama toko di desain produk, apakah itu termasuk nempel akun sosial media? Kalau nama toko doang nggak aman, Kak. Kalau nama toko doang di desain produk nggak apa-apa gitu. Cuman intinya kalau produk itu jangan taruh banyak tulisan. Fokusnya ke gambar sih sebenarnya. Kalau tulisan tuh dikit-dikit aja atau kecil-kecil aja. Karena kalau terlalu banyak tulisan, orang juga ngeliatnya tuh kurang menarik gitu. Jadi lebih ke fokusin ke gambar visualnya aja. Tulisannya dikit aja. Ya mungkin informasi kecil aja, detail atau apa, tapi jangan detail banget. Ya sekilas aja gitu, tapi nggak banyak. Yang penting dapat poinnya, nah itu baru bisa aman. EDT dan EDP itu apa? EDT itu eau de toilette, kalau misalnya EDP itu eau de parfum. Jadi parfum itu yang saya tahu ya itu ada 3 jenis. Ini berdasarkan ketahanan. Jadi ada EDT, EDP, sama extrait de parfum. Kalau EDT itu dia ketahanannya kurang lebih maksimal 6 jam. Jadi kayak setengah hari gitu loh. Jadi kalau setengah hari nanti disemprot lagi, setengah hari disemprot lagi gitu. Nah kalau EDP itu dia bisa tahan seharian gitu. Kurang lebih ya itu 12 jam. Nah kalau extrait de parfum bukan EDP. Jadi EDP ini eau de parfum. Kalau extrait de parfum itu dia kayak seharian baju dicuci itu juga nggak hilang-hilang Pak baunya gitu. Jadi baju dicuci nih, tapi parfum masih kerasa gitu pas udah bersih kok ada bau parfum ini. Nah itu extrait de parfum biasanya. Nah kalau extrait de parfum itu lebih ke biang sih. Jadi kayak biang parfum yang emang dari biangnya asli. Jadi yang warna, kalau teman-teman tahu biang parfum itu warnanya kuning gitu ya. Nah kenapa kalau teman-teman lihat di sini biasanya ada putih doang bening itu karena udah campur sama alkohol dan campuran-campuran lainnya. Nah kalau biang itu biasanya lebih dominan ke kuning. Jadi kalau teman-teman lihat parfum kuning itu berarti aroma oil esensial yang bibitnya langsung itu berarti dia kuat banget gitu. Beda kalau misalnya putih itu dia lebih ke natural karena dia nggak yang nyengat banget, enggak yang cepat habis juga enggak, yang tahan lama banget enggak gitu. Jadi kayak daily use lah gitu. Jadi kayak lebih ke arahnya lagi pengen semprot tertahan kurang lebih 4 sampai 6 jam gitu kan. Terus misalnya udah wanginya habis semprot lagi mungkin ganti aroma. Jadi enggak yang seharian full gitu enggak. Makanya antar harga pun juga antara EDT, EDP sama extrait de parfum tuh beda-beda. EDT tuh lebih murah, EDP lumayan. Kalau extrait de parfum tuh biasanya udah parfum ratusan ribu, bahkan kayak 200, 300, 400 tuh nyampe ada lah. Untuk satu botolnya doang. Kayak gitu. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan gitu, teman-teman? Oke. Saya rasa kayaknya cukup teman-teman ya. Jadi buat malam hari ini kita cukup sampai sini dulu teman-teman. Kebetulan di samping saya juga udah ada ini ya suara-suara dari masjid karena kan ini Jumat malam biasa kalau di samping saya di masjid suka ada acara gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman ini mungkin punya kegiatan lainnya bisa lanjutin atau mungkin mau istirahat juga boleh. Untuk Zoom hari ini sampai di sini dulu teman-teman ya. Saya harap teman-teman bisa paham basicnya sama tadi udah di-spill cara order di webnya. Karena sebenarnya materi buat cara order di webnya tuh kita belum masuk ya. Cuman kalau udah ada yang ngulik duluan tuh berarti bagus.
bagus banget. Berarti udah inisiatif sendiri karena dia pengen belajar. Nah, teman-temannya mungkin bisa sambil praktek, sambil sharing-sharing juga, atau mungkin sambil berusaha belajar lebih banyak lagi. Jadi teman-teman boleh aplikasiin materi yang udah disampaikan dari hari kemarin sampai sekarang. Oke, makasih teman-teman buat malam hari sampai sini dulu. Saya izin pamit undur diri dan sampai ketemu besok ya. Besok ada Zoom. Hari Sabtu besok kita ada Zoom. Oke, thank you semuanya. Terima